Harus diakui kalau progres timnas Indonesia semakin hari semakin menunjukkan arah perkembangan yang positif dengan komposisi pemain yang mayoritas dari Eropa pada akhirnya membuat pola permainan yang semakin enak untuk dilihat. Yap, timnas Indonesia dinilai makin optimis menyongsong setiap pertandingan yang dilakoni. Namun di balik berkembangnya performa timnas ternyata diketahui ada peran penunjang lain di luar tangan dingin pelatih maupun staf. Dan sebagaimana diketahui, kalau timnas Indonesia sekarang memakai sebuah teknologi baru yang canggih dari Eropa. Ya dong, masa pemainnya udah kelas Eropa tapi teknologinya masih standar Tarkam, kan lucu. Tapi emang, seberapa penting sih teknologi canggih ini berguna bagi performa timnas Indonesia secara umum? Semua tahu dan mengerti kalau fisik adalah faktor yang paling diperhatikan Sinteyong ketika pertama kali ditunjuk melatih timnas Indonesia. Yap, secara khusus, Coach Shin pelan-pelan ingin membenahi masalah fisik para pemain timnas yang sering banget letoy ketika memasuki menit 60-an ke atas. Bahkan bisa dibilang, porsi latihan fisik yang dominan itu masih menjadi fokus hingga sekarang. Intinya, setiap pemain yang ada di timnas harus mengikuti standar fisik yang udah ditetapkan. Kalau enggak, ya jangan harap bisa main. Yap, salah satu cara yang dilakukan oleh Coach Shin untuk meningkatkan kinerja fisik pemainnya adalah dengan mendatangkan pelatih fisik dari Korea Selatan seperti Shin Sang-gyu. Nah, nggak cukup mengandalkan pelatih fisik yang handal, di mana pada awal kedatangan Sinteyong di timnas Indonesia. Pada akhirnya, disertai juga dengan penggunaan teknologi canggih untuk menunjang performa pemain. Yap, dalam pemusatan latihan pada bulan Februari 2020 lalu, ada hal berbeda yang ditunjukkan Sinteyong, yaitu menggunakan teknologi bernama SmartGate. Nah, SmartGate sendiri adalah teknologi yang digunakan spesifik untuk mengukur kemampuan fisik, kebugaran pemain, kecepatan serta kelincahan tiap pemain. Alat ini berupa tripod yang atasnya terdapat lampu. Semua data pergerakan pemain dari alat tersebut bakal langsung terekam dan terhubung ke komputer maupun gawai. Setelah itu data tersebut bisa dijadikan evaluasi buat analisis dan tim pelatih. Nah, rupa-rupanya teknologi ini ternyata baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Begitupun tahun 2021 ketika Sinteyong menggunakan teknologi jam tangan sakti yang terpasang pada setiap pemain timnas. Dikutip dari Bola Sport, dengan jam tangan itu Coach Shin mudah memonitor kadar air, massa otot, hingga jam tidur anak asuhnya. Jadi, jika ada yang membandel dan menyepelekan fisik, sang pemain bisa ketahuan. Mantap! Yap, sejatinya manuver yang digunakan Coach Shin dengan penggunaan teknologinya itu tentu patut untuk diapresiasi. Akan tetapi, Coach Shin sendiri ternyata bukan yang pertama kali. Pelatih sebelum Coach Shin seperti Luis Milla dan Simon McManamy juga sempat menggunakan perangkat teknologi untuk menunjang performa timnas. Akan tetapi, alat yang digunakan Luis Milla dan Simon McManamy berbeda dengan apa yang dipakai oleh Coach Shin. Luis Milla misalnya, pada saat membesut timnas, ia menggunakan teknologi bernama Action Cam, sebuah alat berupa kamera pintar yang berfungsi untuk memantau perkembangan pemain. Kemudian Simon yang sempat memamerkan penggunaan teknologi bernama GPS Sport Fast. GPS Sport Fast adalah sejenis alat berupa rompi hitam yang digunakan pemain. Fungsinya adalah untuk mengirimkan data soal pergerakan pemain, jarak tempuh berlari, dan kecepatan. Nah, data-data tersebut nantinya dikirim ke aplikasi yang terhubung ke smartphone. Secara garis besar, alat itu berguna untuk mengukur kemampuan seorang pemain dalam mengikuti sesi latihan. Penggunaan alat berupa rompi hitam tersebut sudah jamak dilakukan oleh beberapa klub dan timnas di seluruh dunia. Selain mudah didapat, fungsinya juga sangat membantu tim pelatih untuk mengontrol para pemainnya.
Yap, di tahun 2023 kemarin, Sinteyong kembali melakukan gebrakan bersama PSSI dengan menggandeng teknologi jenis baru lagi bernama Metrika Sport. Hal itu sendiri diketahui usai sang produsen Metrika Sport mengumumkan kerjasama dengan PSSI lewat cuitan Twitternya. Yap, Metrika Sport sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis berupa video pertandingan, di mana perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini diharapkan akan memudahkan tim analis timnas Indonesia untuk membedah taktik dari tim lawan. Seperti misal ketika Sinteyong mengirim secara langsung dua analis timnas, yakni Ferry Patriadi dan Kim Dong-jin ke Amman, Yordania, untuk memantau langsung performa timnas Irak ketika melawan timnas Yordania. Nah, dengan modal pengamatan mereka nantinya akan diaplikasikan dan dibedah dengan menggunakan Metrika Sport. Nantinya, sebagai hasil akan diserahkan langsung kepada Coach Shin untuk jadi bahan pertimbangan terkait taktik dan lain-lain. Dan buat yang belum tahu, kalau perangkat Metrika Sport yang akan menjadi senjata timnas Indonesia tersebut bukanlah teknologi yang kaleng-kaleng, sebab dua tim ternama Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica, telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Fenerbahce yang merupakan raksasa Turki menggunakan Metrika Sport untuk pengembangan pemain di akademi mereka. Sementara raksasa Portugal, Benfica, menggunakan Metrika Sport untuk departemen analisis mereka. Pokoknya, untuk berjuang mendapatkan data yang lengkap dari tim maupun calon lawan, Benfica selalu percaya menggunakan Metrika Sport. Ya, berkaca dari segala hal tadi, pada akhirnya membuat salah satu rival Indonesia di ASEAN merasa tambah jengkel. Menurut salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Doan Minh Suong, ia secara tegas tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia sekarang ini memang lebih unggul atas Vietnam dari sisi apapun di level Asia. Baginya, level Vietnam masih belum bisa menyamai timnas Indonesia yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan. Sementara tim Vietnam baru memulai kembali dengan pelatih baru Kim Sang-sing. Jadi kami memerlukan waktu, kata Doan Minh Suong, dikutip dari Dantri. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita jangan terlena dengan segala hal yang terjadi. Memang optimisme ini harus tetap kita jaga. Tapi jangan sampai kita lengah hanya karena dinina bobokan dengan pengguna teknologi canggih. Tetaplah bekerja keras setiap hari, karena perjuangannya panjang ini baru akan dimulai. So, tetap membumi Garudaku. Semoga dengan ikhtiar ini, hasil terbaik akan selalu menyertaimu di round 3 nanti. Memang semuanya pasti berat, tapi percaya aja segala hal masih bisa terjadi. Jadi jangan menyerah pada mimpi yang udah dibangun, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.